STY nih, pemain siap-siap ekstra berat, kalah STY dipecat, mari kita bahas ya. Jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu. Silahkan. Ya, dikutip dari pikiranrakyat.com ya. Jadi dengan waktu persiapan yang singkat, Timnas Indonesia berusaha menjaga semangat positif untuk meraih hasil berbeda pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi. Nah, pertandingan ini akan berlangsung hari ini ya, 19 November jam 7 malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Arab Saudi dinilai jauh lebih tangguh dibanding pertemuan pertama di Jeddah September lalu. Untuk pertandingan nanti, memang persiapan sangat singkat dan tidak lama. Tapi ya kami akan mempersiapkan diri dengan baik. Dan pemain juga akan berjuang dengan keras seperti saat melawan Arab Saudi di Jeddah. Nah, saya percaya dengan pemain bahwa besok hasilnya akan berubah. Nah, besok hasilnya akan berubah. Nah, tapi itu juga bergantung kepada seberapa keras dan berjuangnya mereka di lapangan. Nah, di lapangan ini maksudnya ke para pemainnya ya. Jadi, ayo tergantung perjuangan keras kalian nih. Ya, ini bisa berubah hasilnya, bisa menang gitu. Nah, Shin ingin timnya menang, namun meminta semua pihak memahami realitas. Ya, Arab Saudi menjadi tim kuat melalui proses panjang bukan instan. Menurut Shin, laga kali ini akan lebih menantang karena Arab Saudi datang dengan kekuatan baru. Ya. Jadi berbeda dengan waktu di Jeddah ya, waktu masih Roberto Mancini. Nah, sekarang udah kekuatannya berbeda, formasinya pun sudah berbeda. Nah, pelatih mereka sudah diganti, kemudian pemain juga diganti dengan yang lebih muda. Jadi bisa dibilang laga nanti akan sama-sama melelahkan secara fisik. Nah, ini ya, akan melelahkan secara fisik katanya gitu ya. Sebab mobilitasnya akan berbeda. Lebih kencang larinya, pasti semangat juang anak muda kan lebih tinggi nih, larinya lebih kencang, fisiknya lebih kuat gitu. Nah, Saudi baru saja melakukan perjalanan panjang di laga away di Melbourne, Australia. Dan kita pun mendapatkan jadwal pertandingan yang mundur saat lawan Jepang kemarin. Sehingga waktu persiapan pun lebih sedikit ya. Jadi saya pikir laga nanti akan bergantung dari faktor kebugaran dan mobilitas masing-masing tim, katanya menambahkan ya. Ya, dengan pemain anak muda dari Saudi ini, kecepatan mereka perlu diperhitungkan ya. Baik. Nah, sedangkan Tom Haye optimis katanya ya. Jadi gelandang timnas Indonesia Tom Haye menyebut hasil imbang di pertemuan pertama dengan Arab Saudi menjadi modal berharga, katanya gitu ya. Meski persiapan kali ini sangat singkat, ya, ia memastikan para pemain lebih bugar dan lebih percaya diri. Saat lawan Jepang pun di 30 menit pertama kami bisa menunjukkan bahwa bahkan kami bisa bermain meskipun di akhir belum baik performanya. Ya, sepak bola itu kan bermain 30 menit ya. Jadi hal yang wajar kalau misalkan kita ngelihat secara fisik, waduh nggak kurang baik gitu ya. Karena ya dilihat hanya bisa bermain 30 menit aja gitu. Sedangkan sepak bola kan bermainnya 90 menit ya, bahkan lebih gitu. Ia menambahkan semua pemain tetap fokus pada misi bersama, yaitu memberikan yang terbaik untuk mencapai mimpi tertinggi ya. Ini udah pertaruhan ini, pertandingan lawan Saudi ini. Setiap pemain saat ini tetap ingin fokus ya untuk menatap ke depan daripada memilih terpaku dengan kegagalan.
Jadi untuk saya tidak ada yang berubah. Segala hal masih bisa berubah meski tidak bagus kebobolan besar saat lawan Jepang. Tapi di sisi lain saya rasa kami memulai dengan baik. Ini kata Tom Hai ya. Begitu juga lawan Arab ini, kami sudah menganalisis mereka dan kami membawa semua energi untuk laga ini. Artinya ingin semaksimal mungkin ya, 100% gitu, bahkan lebih gitu ya. Buat saya tidak ada keraguan, kami akan berusaha sebisa mungkin memberikan energi terbaik dan berikan semua yang dimiliki gitu, kata Tom Hai ya. Jadi Tom juga mengapresiasi dukungan luar biasa dari supporter Indonesia dan berharap dukungan penuh kembali diberikan dalam laga melawan Arab Saudi. Ya, saya tahu bahwa menerima kekalahan itu tidak mudah. Ya, saya bisa memahami perasaan fans juga, tapi saya kembali ingin meminta para fans timnas untuk terus mendukung kami. Ya, memang harusnya supporter itu mendukung, malah harus mendukung lebih pada saat timnya terpuruk. Ya, harus mendukung lebih, bukan sebaliknya. Lagi menang, wah didukung, kalah tidak didukung, jadi ditinggalkan, nggak seperti itu. Supporter tetap harus mendukung, bahkan lebih pada saat terpuruk, waktu mental pemain sedang jatuh, lagi banyak yang hujat, malah supporter itu harusnya membela terlebih dahulu ya, karena ini pertandingan sudah dekat dan perlu kemenangan gitu ya. Nah, kita bisa berjuang bersama dan saya ingin menjaga semangat ini. Seperti yang saya bilang, kami pasti akan berikan yang terbaik di lapangan gitu ya, kata Tom Hai. Nah, di pertandingan nanti Shin memastikan Kevin Dix tidak akan dimainkan melawan Arab Saudi ya, karena alasan kebugaran ya, di sini sebutnya cedera sebetulnya ya. Bek baru timnas Indonesia ini mengalami cedera ringan ya saat kalah 0-4. Kami harus mengutamakan kondisi pemain ya. Jadi harus dijaga sehingga kami tidak akan memaksakannya untuk dimainkan, kata Shin. Nah, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut cedera Dik disebabkan kondisi lapangan yang tidak rata meskipun ia tidak ingin menyalahkan pihak manapun. Nah, ini sudah dibahas di video sebelumnya ya, silahkan nanti dicek videonya. Ya, waktu dia turun lapangannya sedikit tidak rata. Kembali, saya bukan menyalahkan siapa-siapa, tapi ini realita, kata Erick. Persaingan masih ketat nih ya. Jadi pelatih Arab Saudi Herve Renard menilai persaingan di grup C masih sengit. Kecuali Jepang yang berada di puncak klasemen. Wah, itu udah superior lah ya. Australia aja sekarang kondisinya kurang bagus nih ya. Dan masih bisa bersaing nih dengan timnas Indonesia sebetulnya. Jadi buat saya Renald yang baru kembali melatih tim menggantikan Roberto Mancini, yakin dirinya dapat beradaptasi cepat dengan timnya dan siap membawa Arab Saudi lolos ke Piala Dunia 2026 ya. Nah, itu kata Herve Renard ya. Nah, kemudian apabila kalah bagaimana? Ya. Apakah Sintayong dipecat? Nah, jadi begini nih kata Erick Thohir ya. Nah, Ketua Umum Erick Thohir menyatakan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap tim nasional akan dilakukan usai laga tersebut. Laga tim lawan Arab Saudi maksudnya ya. Evaluasi ini menurut Erick bertujuan untuk meninjau semua program yang dirancang demi ambisi Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi evaluasi tidak terkait dengan individu. Nah, jadi menepis spekulasi soal masa depan STY, Erick menegaskan evaluasi ini tidak akan berfokus pada individu. Nah, meski begitu, hasil lawan Arab Saudi dipandang sebagai momentum penting. Erick berharap Indonesia mampu mencuri 3 gol, ya, mencuri 3 poin maksudnya ya, yang akan meningkatkan posisi skuad Garuda di grup C. Saat ini Indonesia berada di dasar klasemen dengan 3 poin dari 5 pertandingan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi
akan melakukan evaluasi tapi tidak terkait dengan individu ya. Mungkin itu saja yang sudah update berita. Jangan lupa subscribe dan like agar tetap update mengenai timnas ini bisa muncul di layar penonton ya. Terima kasih.